kedua orang tadi. Pak Yuli. Pak Yuli. Hah? Pak Yuli. Pak Yuli. Salah saya. Dia Pak Yuli. Kalau saya juga kurang lebih sama juga mungkin juga. Jadi mungkin saya ingat kalau waktu di Kopsel di Pak Edison diingatkan bahwa kita tuh jangan minta kaya gitu, tapi cari dulu kerajaan Allah dan semuanya dari belakang. Dan itu saya merasa kena di saya. Jadi saya berusaha ubah pemikiran saya, mindset saya harus cari kerajaan Allah dulu, baru semua saya kehidupan saya berubah. Jadi begitu sih. Jadi saya bisa. Nggak beli dan. Salam Mas Erin boleh. Oke, saya akan sharing sedikit. Jadi saya dan suami saya ada rencana mau renovasi rumah. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan campur tangan dalam semua ini. Jadi dari saya kan ada rencana itu untuk mengubah tampak depannya. Jadi kan itu harus mengajukan IMB, harus cari arsitek, harus juga cari kontraktornya, pemborongnya, rumah kontrakan, karena kami kan harus pindah gitu. Dalam waktu yang singkat Tuhan kirimkan semua itu gitu Pak, dari arsiteknya, dari pemborongnya, dan juga saya dapat rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah saya, cuma 2 rumah di samping kanan. Jadi pindahnya memang saya sebelumnya udah survei, udah kesini juga ke Flamboyan, ke semua pastor saya cari, saya lihat-lihat gitu dan belum menemukan yang cocok. Pas saat itu rumah itu memang habisnya pas saya dapat informasi rumah itu memang sudah mau habis gitu loh. Nah jadi saya dipertemukan dengan pemiliknya, pas habis langsung saya perpanjang dan itu semua dimudahkan gitu. Jadi itu sih sungguh campur tangan Tuhan biasa. Oke, sebelum Kak Edison sharing, masih ada waktu, saya mau simpulkan semuanya. Ya saya bersyukur ya kalau misalnya malam hari ini, kalau saya lihat ini dengan segala apa yang kita miliki nih, terutama berangkat dari hati itu Tuhan tetap hadir. Jadi tidak selalu orang itu harus skillful dulu dalam menyembah Tuhan, harus skillful, harus persiapan. Ya memang itu penting. Tapi ketika kita berangkat dengan hati itu sudah yang terutama. Saya ngomong gini bukan berarti nggak perlu latihan ya kalau yang mengajar juga pasti harus persiapan, yang tahunya musik harus persiapan. Dalam keadaan darurat pun itu orang yang hatinya hancur itu pun Tuhan tidak akan tinggalkan. Nah, makanya ketika Tuhan memimpin, nanti saya juga merasakan dan segala persiapanmu yang dadakan, tapi mengalir dari hatimu yang mengasihi. Ya, jadi meskipun up and down, tetap Tuhan tetap hadir di sana kita. Tapi akan lebih baik lagi kalau persiapannya pun dipersiapkan. Karena menyembah Tuhan tidak hanya urusan hati, tapi juga urusan cara menyembah Tuhan. Tuhan ajarkan. Nah, saya nggak tahu nggak janjian sama Pak Edison. Dia pernah menyelidiki how to worship. Tidak hanya why worship, tapi how to worship juga. Firman itu mengajarkan di Mazmur, di manapun diajarkan. Nah bersyukur firman yang dibagikan Hansel ini Tuhan pun juga bekerja. Terbukti dari setiap kesaksian teman-teman semua ini tidak ada satupun yang menentang firman-Nya, respon hatinya lembut. Bersyukur ya, teman-teman juga refleksi loh. Dari firman ada refleksi bahwa ada kerinduan Tuhan memanggilku untuk kembali. Saya simpulkan ada kerinduan untuk kembali lagi seperti dulu. Kemudian Pak Tuhan juga menangkap sebuah
teguran dari firman ini luar biasa. Kalau nggak karya Roh Kudus, orang sulit untuk bisa ngomong walaupun hanya singkat-singkat seperti itu. Firman diberikan singkat, mendapatnya cukup waktu yang singkat juga, tapi mengena di hati karena disampaikan tadi. Ini kalau nggak pekerjaan Roh Kudus nggak mungkin terjadi. Nah, kemudian juga ada juga kan tadi mereka sudah ada menyampaikan, berikan sudah sebuah ucapan syukur. Menarik nih, jadi anggota komsel kita ini keluar dari hati dan mulutnya itu adalah suara pertobatan. Tuhan, aku kangen, aku rindu Tuhan, aku ingin kembali, tolong aku perlu dibantu gitu kan, dengan kekuatanku nggak bisa. Tapi aku pengen dekat denganmu. Ini kan bicara Tuhan tadi ingatkan saya dari anak bungsu yang meninggalkan bapaknya. Tetap sampai kapanpun namanya anak itu tinggal ditunggu aja kapan mau balik. Jangan lama-lama ya. Tuhan itu sudah kangen. Jadi sebelum kita mau pengen nangis di depan Tuhan, Tuhan sudah rindu menunggu kapan anakku kembali dan mau kuberikan jubah dan barang semakan cincin potongin jubah yang paling gemuk untuk anak bungsu ini. Nah, ini cerminan kita nih. Jadi teman-teman mari jangan pernah mau didakwa iblis. Sejauh apapun kita, sesibuk apapun kita, Tuhan itu menunggu. Mari kita segera penuh dengan keberanian untuk kembali pelukan Bapa. Tuhan, aku kangen seperti bisa dulu lagi. Nah, tinggal semua dimulai dengan kemauan supaya bisa kembali lagi pada hadirat Tuhan. Dia nggak jauh kok, dia nggak pernah tinggalkan kita. Dan kita juga harus berdoa, Tuhan jangan pernah Roh Kudus hidup. Jangan ya Tuhan, mungkin kalau belakangan ini sudah aku cuekin Tuhan, tapi kalau kita mengaktifkan kembali kerinduan kita, jadi seperti kita berbicara di dalam roh kita, mari Roh Kudus penuhi aku lagi dengan kasih-Mu. Nanti kita akan dialiri lagi, dan tiba-tiba dalam sahabat kita, penyembahan kita yang sesederhana mungkin, kita bisa meneteskan air mata. Nah, ingat loh, menangis dalam hadirat Tuhan itu mahal harganya. Seringkali kan orang nggak pernah tahu bahwa nangis cengeng, malu apalagi cowok, keliru. Coba rasakan kita nggak pernah bisa nangis dalam hadirat Tuhan. Sampai nyungsep mau teriak-teriak tidak pernah bisa meneteskan air mata, bukan karena sedang terlibat masalah baru nangis. Tidak. Bisa nggak masuk hadirat Tuhan, merasakan Tuhan dekat dan kangen sekali dan kita menangis. Wah, itu seperti beban bertonton yang diangkat sama Tuhan dalam hidup kita. Mau beban dosa, mau beban pelanggaran, mau beban kejahatan yang kita lakukan, kita sadar tapi kita nggak bisa melawannya. Beban di area kejiwaan kita, stres, depresi karena perasaan kita yang tertekan oleh keadaan apapun, trauma, dan beban sakit penyakit. Makanya di Yesaya 53 itu dia tertikam oleh pelanggaran kita, dia menanggung semua dosa kita, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak sama. Tapi oleh bilu-bilunya yang mendatangkan ganjaran keselamatan itu ditimpakan kepadanya, oleh bilunya kan jadi sembuh. Jadi sebenarnya kalau digambarkan itu beban hidup manusia itu semua sudah ditanggung sama Tuhan. Jadi nggak boleh kita masih ada yang merasa beban seolah-olah Tuhan nggak sanggup. Itu perasaan itu dari setan. Kalau kita sudah dibukakan kebenaran ini, tidak boleh ada satupun yang merasa Tuhan jauh, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak angkat beban. Tuhan sudah angkat bebannya, ditimpakan di tubuhnya semua apa? Beban sakit penyakit sudah, ya kan? Kan sudah oleh bilunya maka kita sembuh. Beban kesengsaraan yang dipikulnya, kesengsaraan itu kan bicara nelongso, berarti jiwamu yang stres, depresi, coba jujur dipikir, jangan-jangan memang gara-gara dirimu sendiri sih. Kan kita stres, depresi kan gara-gara diri kita kan, yang mungkin kita salah langkah, kita udah tahu nih kita dan hukum Tuhan kita langgar, kita jatuh dalam area-area yang sudah tahu jangan diterobos. Itu kan beban kesengsaraan dibuat oleh diri kita sendiri, area jiwa. Tuhan juga tanggung kesengsaraan dipikulnya. Nah, yang terakhir beban dosa dipikulnya. Nah, jangan izinkan Tuhan memikulnya berkali-kali. Jadi sebelum kita berbuat dosa, kita ingat dulu. Nah, Tuhan bahkan di kayu salib, kalau kamu berbuat dosa lagi, berarti sesungguhnya siapa yang menyalahkan Tuhan? Kita harus terima pewangian ini. Sehingga kalau mau berbuat dosa itu mikir dulu. Tuhan tanggung beban dosa kita kalau kita sengaja berbuat dosa setelah mengenal kebenaran itu. Bukan tidak hanya tidak ada ampun, tidak ada korban untuk menghapus dosa pelanggaran itu, tetapi yang lebih penting lagi, sesungguhnya siapa yang menyalahkan Yesus? Seringkali kan kita nggak terima pewahyuan, yang menyalahkan Yesus kayak anak sekolah dulu, tentara Romawi, wong bener, wong menanggung dosa dan pelanggaran dan kejahatanmu kok, bukan tentara Romawi. Kita dengan
sengaja berbuat dosa. Setiap paku yang ditancapkan di tangannya dan Tuhan menjadi itu menanggung dosa. Pornografi, cinta uang, kedagingan, rokok yang mengganggu apa aja, penajisan, pornografi, tanggung semua. Setiap goresan cambuk sampai 39 kali itu mewakili apa? Satu goresan cambukan di punggung Yesus mewakili apa? Jangan-jangan ribuan dosa-dosa umat manusia. Jadi perbandingannya gini, dia yang mulia menggantikan yang sampah seperti kita. Kalau kita punya logam mulia 100 gram, itu bisa ditukar bertonton kapas atau bertonton kaci. Berarti kalau ditukar sama bertonton sampah lebih banyak lagi ya. Itu gambarannya biru Yesus itu. Menanggung beban kita sudah dahsyat banget. Jadi jangan biarkan pengorbanannya sia-sia dan itu tidak menghargai pengorbanan. Makanya yang paling saya takutkan dalam hidup kekristenan kita ini sudah percaya Tuhan, hidup kita ini sudah ditebus Tuhan, rohnya sudah diperbarui. Kalau kita percaya Tuhan kan instan yang diperbarui, yang lama sudah berlalu, yang baru datang baru bicara rohnya kok. Jiwanya ini yang perlu proses untuk diubah menjadi serupa Kristus. Ini perjuangan sampai kita mati, menutup mata. Makanya digambarkan sama Paulus itu kita harus jadi seperti atlet memenangkan pertandingan, harus seperti petani, harus seperti prajurit. Itu gambaran kekristenan kita. Jadi kita kalau prajurit juga harus disiplin, juga harus punya disiplin, harus dipaksa-paksa dulu mau sampai juga baca firman. Tapi endingnya akan baik. Mari kita sudah diajarkan banyak dengan firman Tuhan. Bagian kita adalah taat dan disiplin. Ya, saya senang tadi ya kesaksiannya itu, saya merasakan ada belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kita ketika saya mendengar Bapak itu tadi meresponi firman yang sederhana, tapi ternyata hatinya pada lembut. Benar, karena orang bisa mengaku bertobat seperti Pak John tadi, aku dapat, aku ditegur. Itu tuh Tuhan tuh senang banget. Tuhan tuh sayang sama orang yang mengaku sesimpel apa. Enggak disimpan, enggak jaim, enggak ditutupi. Dia langsung bisa kenal. Karena juga merasa aku lagi jauh, aku lagi down. Itu kan Tuhan senang. Oh, so you need me, Nessa. So you don't need me. I'm near you and I will leave you alone. Ya, aku berdiri sebelah kananmu dan tak pernah aku biarkan kakimu goyah. Ya, saya bisa merasakan hati Tuhan ini untuk kita semua saat ini. Suara pertobatan datang dari Roh Kudus. Bersyukur Bapak Ibu semua masih dalam naungan kasih-Nya. Kalau enggak nih, jangan-jangan saya curiga ada 1-2 orang di sini yang ketika dengar Hanson Syarif juga biasa-biasa aja. Ucapan syukur enggak ada, enggak terpembelak apapun. Waduh, jangan-jangan orang itu sedang ditekan terus nih sama kadernya kita. Silakan nih, Roh Kudus enggak bisa mengorakan balik, apa menunggu enggak bisa. Ternyata di sini suara Roh Kudus begitu lembut dan kalian dengar semua. Ini tidak ada keindahan seperti hari. Jadi saya senang sekali konsep ini. Saya nilai sangat bagus. Nah, saat ini Pak Edison mau sharing pengajaran. Kenapa di konsep ini saya mulai sisipkan pengajaran? Kita ini sudah terlalu kenyang untuk apa bergantian untuk melatih diri kita skillful dalam hal yang musik-musik, yang WL, yang punya keberanian mungkin untuk berbicara sudah mulai dilatih, kesaksian sudah, sharing firman sudah. Tapi kita juga harus mau belajar firman. Nah, kalau belajar firman ini memang perlu ada orang yang suka memiliki dan rindu untuk menyampaikannya. Dalam ini saya lihat Pak Edison punya kapabilitas di sana. Dan juga terbukti ada kerinduan mau sekolah tetap lagi. Saya aja jujur nggak ada kerinduan itu. Yaitu itu hanya orang-orang dipanggil khusus untuk sekolah itu tidak mudah. Nah, ternyata passionnya diikuti terus. Saya katakan bagus. Ya, dia harus mengajar dimulai dari anggota-anggota komsel dulu. Nah, kita perlu belajar. Ya, saya tahu kalau 1 jam belajar mungkin teman-teman bosan. Ya, makanya dengan rajin setiap Jumat pas bisa aja kita nggak apa-apa 15 menit, 20 menit. Tapi firmannya itu padat berisi. Karena sekali kan kita kayak kemarin dibahas tentang materi kita. Menurut saya kebutuhan. Kalau kita mau menginjil orang, tanya teman, aku mau percaya kamu kan, kita jelasin kamu, kok beda ya? Bingung. Terus kita bisa jawab, dia lebih pintar, matang gitu. Nah, ini doktrin-doktrin yang sederhana kita perlu belajar. Oke, jadi Tuhan mengingatkan di Hosea, umatku binasa karena kurangnya pengenalan dan pengenalan firman Tuhan. Nah, kita juga jujur ya kalau baca, dapatnya kan sedikit. Tapi kalau dengerin khotbah hamba Tuhan yang sudah dipakai lebih, dia bisa ngupas banyak ya, kurang lebih begitu. Ya, kalau kita
di rumah dengerin YouTube, bantuan terkenal aja nggak punya waktu. Kalau Pak Edison mau nyampein data, investasi, mari teman-teman kita dengarkan karena pasti dia sudah naruh di hatinya. Dan saya tidak pernah mau ngasih tema, tidak ngasih tema. Silakan Pak Edison disampaikan. Berarti teman-teman nanti kita, karena Pak Edison 15 menit, saya pamitan dulu ya, kita sampai 10 menit ya, 5 menit untuk berdoa. Ya, tambahan aja untuk yang Trinitas minggu lalu. Jadi seringkali kita dituduh sama orang-orang yang tidak percaya Trinitas. Allahmu itu 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Kok dibilang 1? Bodoh benar. Nah, sebenarnya mereka yang bodoh. Waktu orang SD, ya, itu umur 7 tahun dipelajarin apa? 1, pas belajar tambah-tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Ya. Lalu naik kelas 2, kelas 3, terus mulai diajarin kalian. 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi mana yang pemahaman lebih rendah? Pemahaman. Ya, jadi salah satu counter itu ya. Dan salah satu informasi ruang Maha Kudus di dalam tabernakel itu kan ada pelataran, ada pagar ya. Terus di tengah situ ada kemah. Kemah itu ada ruang kudus, terus di belakang situ ada ruang Maha Kudus. Ukurannya luar biasa. Kubus, panjang kali lebar kali tinggi sama. 1 kali 1 kali 1. Itu melambangkan Trinitas Allah di dalam Roh Kudus. Dan ini pun tergambar pada Yerusalem baru. Yerusalem baru juga ukurannya sama, panjang kali lebar kali tinggi sama. Itu melambangkan Trinitas Allah. 1 kali 1 kali 1 ya, tambahin aja. Oke, tolong didoain saya untuk belajar MTH ini bukan untuk nyombong, tapi berdasarkan karena keprihatinan. Yang sering ditusuk-tusuk sama hamba Tuhan yang dari sebelah. Tapi luar biasa. Jadi perjuangannya tidak mudah. Jadi saya terbatas oleh kantor. Saya kan nggak bisa kabur. Ya, kuliah mulai jam 6. Jadi dari Sunter, kalau tidak ada pilihan, tidak ada kelas paralel, saya mesti ke Petamburan, menembus kemacetan sedikit dan masuk. Terus mobil saya segede bagong lagi. Kemarin parkir di itu, masuk STT Battle, masuk gang, terus masuk gang lagi. Dan parkirnya itu mesti ninggalin kunci. Nah, jadi kalau sewaktu-waktu yang parkir di depan saya mau keluar, mobil saya yang mundurin sendiri. Yang kemana ada baret. Tapi ya itu kecil lah, biarin aja lah. Kalau memang Tuhan suruh ya udah. Ya, saya berharap ada kelas paralel di Cempaka Putih, di bypass, di gedung Sinode Battle. Ya. Nah, di situ ada kelas paralel, cuma memang akibatnya dosen-dosen mungkin bukan dosen-dosen yang terhebat seperti yang di Petamburan. Ini dosen yang cuma ya disuruh belajarin sebulan 1 kali. Kalau di sini sebulan bisa 2 kali ini programnya. Jadi tolong didoakan. Terus waktu di interview juga dokternya itu bilang, saya ini bingung nih yang daftar MTH nih kok dari kalangan profesional semua rata-rata, yang mungkin dari STH cuma 1 atau 2, sisanya dari profesional. Saya rasa mereka juga sama, berbangkit dari keprihatinan ya, bahwa orang karismatik ini percaya sama Tuhan saja, nggak perlu sekolah, kursus 3 bulan bisa jadi pendeta. Itu yang diprotes keras sama Stephen Tong gitu ya. Mau jadi pengacara, mau jadi dokter, kuliah, dapat sertifikat, mengerti kedokteran, ngerti hukum, baru diboleh jadi pengacara, baru boleh praktek jadi dokter. Loh, jadi hamba Tuhan yang melayani Allah yang Maha Tinggi kok cuma kursus 3 bulan.
Nah ini yang kita harus bertobat. Nah jadi berdasarkan kekeringan itu saya bilang sama dosennya, saya tidak punya kerinduan untuk membangun ngerintis gereja, tapi saya mau membangun di dalam. Abalok itu ada 17.000, tapi yang punya gelar teologi ada berapa? Tidak sampai 20. Memprihatinkan. Saya bilang pemimpin melalaikan, tajam. Kalau saya ngomong sama Kak Edi, Kak Sofian apa, pemimpin melalaikan, begitu mereka. Ya pasti meremut gitu ya. Penatua kita tidak ada yang gelar STH, MTH. Yes. KED, MTH itu honoris causa. Jadi perjalanan berat, saya mesti kuliah 3 tahun, dan 1 tahun ada matrikulasi karena saya dari engineering, masuk teologi harus ada 1 tahun.